semuanya, baik itu alumni maupun mahasiswa dan juga karyawan apabila dibutuhkan. UPA PKK bersama UTM untuk lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiah Hayati, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, yang kita singkat dengan UPA PKK. UPA PKK adalah salah satu lembaga yang bertugas untuk memberikan berbagai macam pelatihan, persiapan untuk memasuki dunia kerja, dan juga persiapan untuk menjadi wirausaha. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh UPA PKK diantaranya adalah tracer study dan juga bootcamp terkait dengan kewirausahaan. UPA PKK siap melayani mahasiswa dan juga alumni berkarir untuk sukses dan juga menjadi wirausaha yang berhasil. UPA PKK siap melayani semuanya, baik itu alumni maupun mahasiswa dan juga karyawan apabila dibutuhkan. UPA PKK bersama UTM untuk lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiah Hayati, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, yang kita singkat dengan UPA PKK. UPA PKK adalah salah satu lembaga yang bertugas untuk memberikan berbagai macam pelatihan, persiapan untuk memasuki dunia kerja, dan juga persiapan untuk menjadi wirausaha. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh UPA PKK diantaranya adalah tracer study dan juga bootcamp terkait dengan kewirausahaan. UPA PKK siap melayani mahasiswa dan juga alumni berkarir untuk sukses dan juga menjadi wirausaha yang berhasil. UPA PKK siap melayani semuanya, baik itu alumni maupun mahasiswa dan juga karyawan apabila dibutuhkan. UPA PKK bersama UTM untuk lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiah Hayati, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, yang kita singkat dengan UPA PKK.
UPA PKK adalah salah satu lembaga yang bertugas untuk memberikan berbagai macam pelatihan persiapan untuk memasuki dunia kerja dan juga persiapan untuk menjadi wirausaha. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh UPA PKK diantaranya adalah tracer study dan juga bootcamp terkait dengan kewirausahaan. UPA PKK siap melayani mahasiswa dan juga alumni berkarir untuk sukses dan juga menjadi wirausaha yang berhasil. UPA PKK siap melayani semuanya, baik itu alumni maupun mahasiswa dan juga karyawan apabila dibutuhkan. UPA PKK bersama UTM untuk lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiah Hayati, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, yang kita singkat dengan UPA PKK. UPA PKK adalah salah satu lembaga yang bertugas untuk memberikan berbagai macam pelatihan persiapan untuk memasuki dunia kerja dan juga persiapan untuk menjadi wirausaha. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh UPA PKK diantaranya adalah tracer study dan juga bootcamp terkait dengan kewirausahaan. UPA PKK siap melayani mahasiswa dan juga alumni berkarir untuk sukses dan juga menjadi wirausaha yang berhasil. UPA PKK siap melayani semuanya, baik itu alumni maupun mahasiswa dan juga karyawan apabila dibutuhkan. UPA PKK bersama UTM untuk lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiah Hayati, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, yang kita singkat dengan UPA PKK. UPA PKK adalah salah satu lembaga yang bertugas untuk memberikan berbagai macam pelatihan persiapan untuk memasuki dunia kerja dan juga persiapan untuk menjadi wirausaha. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh UPA PKK diantaranya adalah tracer study dan juga bootcamp terkait dengan kewirausahaan. UPA PKK siap melayani mahasiswa dan juga alumni berkarir untuk sukses dan juga menjadi wirausaha yang berhasil. UPA PKK siap melayani semuanya, baik itu alumni maupun mahasiswa dan juga karyawan apabila dibutuhkan. UPA PKK bersama UTM untuk lebih baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardia Hayati, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, yang kita singkat dengan UPA PKK. UPA PKK adalah salah satu lembaga yang bertugas untuk memberikan berbagai macam pelatihan, persiapan untuk memasuki dunia kerja, dan juga persiapan untuk menjadi Bapak, Ibu, serta hadirin semuanya, dimohon untuk kesiapannya karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Utama Mahasiswaan dan Alumni Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Srokim, SOS SHMSI. Yang terhormat, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura, Ibu Dr. Mardia Hayati, SPMP. Dan yang kami hormati sumber kita pada pagi hari ini, Bapak Muhammad Reza Adianto, SPMM, dan Ibu Dr. Trisiwi Agustina, SE MSI, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita bisa menghadiri acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, sebelumnya saya selaku pembawa acara dan moderator pada hari ini mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Jaldin Siti, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat datang di acara Sosialisasi Kompetisi Bisnis, Manajemen, dan Keuangan Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura tahun 2025. Sebelumnya, saya selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Trunojoyo Madura. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, penyampaian materi. Dan acara yang kelima, penutupan sekaligus sesi dokumentasi. Masuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Bangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Universitas Trunojoyo Madura. Kepada yang bertugas, disilahkan. Dan kepada seluruh hadirin, mohon duduk di tempat dengan sikap hormat dan hikmat.
Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura kepada Ibu Dr. Mardia Hayati, SPMP. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Mas Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu lagi pada kegiatan yang lain, yaitu sosialisasi KBMK. Ini bagian dari kegiatan, salah satu yang terbaru dari bagian kegiatan UPA PKK. Teman-teman semua, para para peserta Zoom atau para peserta sosialisasi yang saya hormati, ada Bapak Warek 3 selaku pimpinan kami dalam bidang kemahasiswaan. Yang saya hormati Ibu Siwi sebagai pemateri dan Pak Reza nanti sebagai koordinator program KBMK di Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih juga buat adik-adik mahasiswa internship di UPA PKK yang sudah menyiapkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam sosialisasi ini, saya akan sedikit memberikan pengenalan ya. Tadi kalau kalian menunggu acara, kita sudah memperkenalkan diri apa itu UPA PKK. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan teman-teman mungkin belum tahu ya, belum kenal apa itu UPA PKK. UPA PKK itu baru terbentuk memang, baru didirikan di tahun 2024 kemarin, tepatnya Agustus 2024. Tapi sebelumnya sudah ada yang menangani terkait dengan pengembangan karir dan kewirausahaan yang terpisah ya. Tahun 2013 itu Trunojoyo memiliki yang namanya Career Development and Entrepreneurship Center. Namun di 2015 SIDEK ya, kita singkat SIDEK itu diganti menjadi inkubator bisnis. Nah, di tahun 2021 menjadi pusat pengembangan kewirausahaan dan di tahun 2024 kemarin itu baru itu ada sejarahnya kenapa berubah-ubah ya. Jadi di tahun 2024 baru menjadi yang namanya Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, di mana tugasnya adalah memberikan persiapan, menyiapkan adik-adik mahasiswa itu untuk siap menjadi profesional dan juga siap menjadi wirausaha. Nah, di dalam menjalankan tugas tersebut, ada banyak hal yang sudah dilakukan. Kita, ya teman-teman, saya memperkenalkan diri, teman-teman untuk UPA PKK ini berkantornya adalah di Geraha Utama atau kantor pusat, tepatnya di lantai 7. Teman-teman bisa mampir apabila memerlukan apa ya istilahnya konseling terkait dengan karir, konseling terkait dengan wirausahaan, mentoring dan lain sebagainya. Tahun 2025 ini beberapa program kerja yang dilaksanakan terkait dengan mahasiswa baru nanti kita akan melakukan yang namanya talent mapping bagi mahasiswa baru dan ada webinar karakter wirausaha bagi mahasiswa baru. Ada 7 kali webinar nanti yang webinar series yang akan dilaksanakan. Nah, bagi adik-adik mahasiswa, kita juga akan melaksanakan career preparation gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan terkait dengan career preparation di sini, beberapa pelatihan terkait bagaimana nanti akan persiapan memasuki dunia kerja dan juga kita akan melakukan job fair. Job fair ini bisa juga akan kami pertimbangkan melakukan job fair offline maupun job fair yang virtual job fair. Yang libur itu Nah, kamu, kami nggak yang pernah sudah libur. terlaksana kegiatan kita ada lomba bisnis plan. Lomba bisnis plan itu kemarin kita lakukan sebelum P2MW. Mungkin teman-teman juga tidak asing dengan P2MW, program pendampingan mahasiswa wirausaha
Nah, itu adalah pendanaan untuk mahasiswa-mahasiswa yang melaksanakan menjalankan usahanya didanai oleh Dikti. Nah, untuk 3 tahun terakhir kita 3 tahun terakhir ini Universitas Trunojoyo sejak 2022 dan 2023 kemarin ada 13 proposal yang didanai. Nah, untuk 2025 ini itu ada pembatasan karena efisiensi ya dari kementerian. Maksimal masing-masing universitas hanya boleh mengirimkan 12 proposal. Nah, kalau tahun lalu kita mendapatkan 13 yang didanai, pasti di tahun ini kita tidak akan sampai dengan 13 ya, karena yang kita kirimkan hanya 12. Mudah-mudahan kita berharap banyak, mudah-mudahan 12 proposal itu didanai. Nah, salah satu kegiatan dari UPA PKK juga nanti akan mendampingi adik-adik mahasiswa melakukan pendampingannya ada pelatihan dan juga mentoring serta coaching untuk mahasiswa-mahasiswa P2MB. Yang terakhir juga, bukan yang terakhir ya, yang program besar kami juga di tahun ke tahun sejak 2020 dicanangkannya MBKM di UPA PKK yang dahulu adalah inkubator bisnis itu melaksanakan yang namanya MBKM kewirausahaan. Nah, kalau sekarang ngomongnya adalah ganti apa ya? Universitas berdampak, ya sama kami mengemasnya adalah dalam bentuk bagaimana mahasiswa ini nanti temanya MBKM kewirausahaan untuk mahasiswa agar berdampak kepada masyarakat. Untuk MBKM kewirausahaan pada tahun ini, kalau sebelumnya itu hanya internal kampus, untuk tahun ini kami sudah mengundang beberapa perguruan tinggi di Bangkalan saja ya untuk ikut atau mengirimkan mahasiswa mengikuti MBKM kewirausahaan ini. Itu yang paling paling program kerja utama. Nah, selain itu kami juga menerima berbagai macam dan siap untuk bekerja sama dengan berbagai mitra Dudi ya, mitra dunia kerja dan juga dunia industri untuk memfasilitasi atau membuka ruang bagi kesempatan bagi adik-adik mahasiswa magang ataupun mengikuti apa interview gitu ya. Ada dua di tahun 2025 kemarin yang sudah terlaksana adalah work interview dari PT Gade Emas dan juga BFI. Alhamdulillah sudah mulai berdatangan beberapa atau banyak industri yang bekerja sama dengan kita. Kita semua membutuhkan dukungan dan support bagi adik-adik. Dari adik-adik mahasiswa, mohon segera disampaikan juga kepada teman-teman yang lain yang belum mengikuti kegiatan hari ini bahwa Universitas Trunojoyo Madura mempunyai unit penunjang akademik pengembangan karir dan kewirausahaan yang siap membantu mahasiswa dan juga alumni siap bekerja dan juga siap menjadi wirausaha. Teman-teman, nanti saya minta di akhir untuk mengikuti IG dari UPA PKK. Ya, kita juga mempunyai sarana untuk sosialisasi di IG, ada juga di saluran WA. Ada beberapa media sosial yang mencoba untuk kita kembangkan. Saya pada tahun ini alhamdulillah dibantu oleh 23 mahasiswa yang sedang magang atau internship di UPA PKK. Saya mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada 23 mahasiswa yang membantu program kerja UPA PKK selama 6 bulan ke depan. Terima kasih sekali lagi. Sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dan sambutan yang kedua disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Trunojoyo Madura. Kepada Bapak Srokin SOS SHMSI, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera, Robi Srohli Sodri, Waya Sirli, Amri, Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan para sejawat saya, wabil khusus Ibu Dr. Tri Siwi Agustina dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Erlangga. Kebetulan beliau sudah sering membantu kami dan sudah menjadi keluarga besar di KPMK UTM. Yang saya hormati Bu Dr. Mardia, Kepala UPA PKK, Pak Reza, Koordinator, semua tim di UPA PKK, dan juga adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Eh, Adik-adik sudah tahu ya bahwa UTM punya pantun burung cendet ya untuk disosialisasikan kepada sivitas akademika sebagai penyemangat. Ya, dan itu sudah dihakikan, jadi saya ingin mengutip beberapa saja untuk penyemangat kita pagi hari ini. Burung cendet, burung andalan, menari-nari di atas dahan. Semoga kita semua mahasiswa UTM tetap relevan dan berkembang hari ini, esok, dan juga mendatang. Nah, terkait dengan kompetisi KPMK, ada pantun jelek juga. Moga-moga bisa menjadi semangat kita semuanya. Pergi ke Madura memberi lemper, tidak Cakep. lupa membeli kaos sakera. Cakep. Mari kita kembangkan jiwa entrepreneur, pantang menyerah sampai menjadi juara. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, dan terutama teman-teman UPA PKK Universitas Trunojoyo Madura. Sungguh berbahagia saya pada pagi hari ini kembali mengingat memori saya 2 tahun yang lalu ketika pertama kali diberi semangat dan suntikan oleh Bu Tri Siwi Agustina senior saya ini, bahwa kita kali itu pertama kali mengikuti kompetisi KPMK. Dan di luar dugaan, di luar ekspektasi, pertama kali masa UTM mengikuti kompetisi dan pertama kali itu pula langsung meraih juara. Seperti kayak mimpi di siang bolong begitu. Makanya kalau saya lihat Bu Triswi Agustina itu, ingatan saya itu memorabilianya macam-macam. Selain sebagai keluarga senior saya juga kok bisa ya. First time kita ikut dan first time kita bisa juara, meyakinkan pada adik-adik mahasiswa bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Sama persis seperti 2 buku yang saya sering sampaikan ke adik-adik. Ya. Ada namanya Nothing Impossible, yang satunya Power of Ideas. Jadi 2 kekuatan itu yang selalu saya ingin sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, jangan sampai hilang di kita. Ya, milikilah keyakinan, milikilah kepercayaan diri, karena di situ ada harapan. Dan kalau kita harapan saja sudah tidak mampu, percayalah bahwa tidak akan ada apa-apa yang bisa kita raih. Dan sering sekali sampaikan oleh Bu Siwi pada kita semuanya, yang pertama yang tidak boleh hilang itu adalah keyakinan diri kita sendiri. Jadi walaupun KPMK ini adalah kompetisi bisnis, manajemen, dan keuangan yang biasanya diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi tidak tertutup kemungkinan karena era sekarang adalah kolaborasi, era sekarang adalah era kerjasama, sehingga adik-adik mahasiswa dari program studi fakultas lain ya rame-ramelah untuk berkolaborasi bersama dengan mahasiswa FEB untuk meramaikan ajang sosialisasi ini. Pak, ini kompetitif sekali Pak, betul, sangat ketat, tight sekali, karena liganya jika langsung jadi satu. Dan
luar biasa kalau adik-adik memiliki pengalaman ini. Karena itu saya tidak memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Saya barangkali yang penting adik-adik ikut, berani ikut. Itu menurut saya sudah keren. Kalaupun toh kemudian ada prestasi sebagaimana pernah diraih oleh mahasiswa UTM pada saat pertama kali mengikuti kompetisi ini, ya saya anggap bonus dan eh, hadiah lah ya. Tapi sekali lagi yang perlu dikuatkan sekarang itu adalah milikilah semangat untuk berani mencoba, kompetitif, dan siapa tahu itu akan menjadi jalan untuk meraih prestasi, penguatan kapasitas dan kompetensi adik-adik pada saat kuliah di Tasrul Madura. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Siwi, terima kasih Pak Reza dan Bu Mardia. Insya Allah jika kita semuanya serius dan ikhlas, insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kita bisa raih kembali. Terima kasih, semangat adik-adik. Aura kasih pandai menari. Terima kasih hadirnya pagi hari ini. Kita semuanya harus tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, kita akan masuki acara inti pada pagi hari ini, yang tentunya akan sangat menarik dan pastinya akan membuka pemahaman kita. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Jaldin Syuti yang akan bertugas sebagai moderator dalam sesi ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Bapak Muhammad Reza Adianto, SPMM, yang di mana beliau selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta koordinator Kompetisi Bisnis Manajemen dan Keuangan Universitas Trunojoyo Madura, dan Ibu Dr. Triswi Agustina, STMSI, selaku Ketua Pusat Kewirausahaan dan Relasi Industri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Terima kasih banyak atas kesediaannya meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi bersama kami semua, baik bagi para mahasiswa, dosen, panitia, maupun tamu undangan yang hadir melalui Zoom meeting. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa dalam kegiatan sosialisasi ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari dua narasumber yang luar biasa yang akan membantu untuk membuka wawasan kita terkait pelaksanaan kompetisi bisnis, manajemen, dan keuangan tahun 2025. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir, tantangan dalam dunia bisnis dan manajemen mengalami banyak perubahan yang sangat cepat. Di tengah perkembangan industri 4.0 dan transformasi digital, mahasiswa perlu memiliki bukan hanya pemahaman wawasan atau yang biasa kita sebutkan sebagai teoritis, tetapi juga kemampuan aplikatif dan daya saing baik di tingkat nasional. Namun sayangnya, masih banyak sekali dari kita, dari banyaknya mahasiswa yang belum mengetahui jalur pengembangan potensi secara konkret. Salah satunya adalah melalui ajang kompetisi bisnis, manajemen dan keuangan atau yang biasa kita kenal sebagai KBMK. Maka dari itu, dalam sesi ini kita akan bersama-sama membedah berbagai informasi strategis seputar KBMK, baik dari bentuk perlombaan, strategi penyusunan, hingga tips and trik dan yang bisa diterapkan agar bisa lolos terutama dalam tingkat nasional. Untuk itu, mari kita simak pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Reza Adianto, SPMM. Kepada Bapak Muhammad Reza, kepadanya disilakan. Oke, terima kasih Mas Jalaluddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Surokim Esos SH MSI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni Universitas Trunojoyo Madura. Yang terhormat Ibu Dr. Mardiah Hayati, SPMP, selaku Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Trunojoyo Madura, dan Ibu Dr. Trisiwi Agustina, SEMSI, selaku narasumber kegiatan sosialisasi KPMK tahun 2025 di Universitas Trunojoyo Madura. Eh, dari yang saya sayangi dan banggakan seluruh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya, saya minta izin ke Bapak Wakil Rektor dan Bu Mardiat serta Bu Siwi untuk menyampaikan pantun. Eh, ke pasar pagi membeli talas, singgah sejenak di pinggir telaga. KBMK gaungkan hilirisasi serta industrialisasi nasional, inovasi mahasiswa, dongkrak daya saing bangsa. Ya, boleh minta tolong kepada panitia untuk share apa PPT-nya. Oke, selanjutnya. Next. Oke. Eh, dalam rangka mendukung pengembangan prestasi mahasiswa, implementasi program kampus berdampak, dan menumbuhkan karakteristik inovatif mahasiswa, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyelenggarakan kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis dan manajemen keuangan yang disingkat dengan KPMK, di mana kompetisi ini merupakan kompetisi di bidang vokasi yang diselenggarakan khusus untuk mahasiswa. Selanjutnya, tema pada tahun ini adalah tentang hilirisasi dan industrialisasi. Inovasi mahasiswa dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah gejolak global dalam kerangka bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Kebetulan tema ini juga berkaitan cukup erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang disingkat dengan SDG pada poin ke-12. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pada kompetisi ini terdiri dari 5 kategori. Yang pertama adalah kompetisi yang mencakup bidang perencanaan bisnis, kemudian kompetisi di bidang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Yang ketiga adalah kompetisi bidang riset investasi. Keempat, kompetisi bidang keuangan audit investigatif. Dan yang terakhir, kompetisi bidang penulisan karya tulis ilmiah. Namun, khusus di tahun 2025 ini, kami selaku panitia di Universitas Trunojoyo Madura akan memfokuskan diri pada bidang rangkaian kegiatan yang bidang perencanaan, kemudian kompetisi komersialisasi riset dan teknologi tepat guna, serta bidang penulisan karya tulis ilmiah. Hal ini dilakukan karena pasca kompetisi diharapkan mahasiswa yang lolos seleksi yang dikirim ke Jakarta, kami akan matchingkan dengan kegiatan di universitas, yaitu Trunojoyo Innovation Contest yang insya Allah akan diselenggarakan oleh unit penunjang akademik, pengembangan teknologi, dan produk unggulan. Selanjutnya, nah, persyaratan yang eh, bisa dipenuhi oleh para mahasiswa yang pertama adalah aktif sebagai mahasiswa
program studi sarjana maupun terapan diploma di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia yang dibuktikan melalui kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku. Yang kedua, mahasiswa telah menjadi peserta babak semifinal dan babak grand final pada penyelenggaraan KBMK tahun sebelumnya tidak diperbolehkan untuk mengikuti KBMK dengan kategori yang sama. Jadi, semisal tahun-tahun sebelumnya pernah menjadi peserta lolos semifinal atau final pada kategori karya tulis ilmiah tahun sebelumnya, tahun ini tidak boleh mendaftar di kategori yang sama. Namun diperbolehkan mendaftar di kategori yang berbeda. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, peserta berkelompok terdiri atas 2 sampai dengan 3 orang mahasiswa yang salah satu bertindak sebagai ketua kelompok. Ya, kecuali khusus untuk kategori karya tulis ilmiah hanya terdiri atas 2 mahasiswa. Nah, namun untuk kelompok ini diwajibkan ketua kelompok berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu program studi ilmu ekonomi atau manajemen atau akuntansi. Oke. Yang keempat, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu kategori kompetisi, ya, memilih. Selanjutnya yang kelima, setiap kelompok dapat terdiri dari anggota tim dari berbagai program studi, jurusan maupun fakultas yang berbeda di tingkat program studi maupun S1 maupun diploma. Selanjutnya, sesuai dengan semangat kampus berdampak, maka anggota kelompok diperbolehkan berasal dari perguruan tinggi yang berbeda. Misalnya, kelompok kelompok di Universitas Madura ada gabungan dari salah satu mahasiswa yang berasal dari universitas di luar UTM, ya, itu diperbolehkan. Namun mahasiswa di luar UTM wajib mendapatkan surat pengantar resmi dari perguruan tinggi asal yang dibuktikan pada lampiran 4 buku panduan KBMK yang ditandatangani oleh wakil rektor universitas asal atau pimpinan bidang kemahasiswaan bagi masing-masing anggota kelompok. Kemudian yang ketujuh, setiap perguruan tinggi maksimal mengirimkan 5 kelompok mahasiswa untuk seluruh kategori yang dikompetisikan. Jadi pada saat di akhir seleksi di internal universitas, insya Allah kami akan memilih 5 besar kelompok yang akan dikirim ke Jakarta, di mana per masing-masing kategori maksimal bisa terdiri atas 2 kelompok. Jadi kalau misalnya kategori apa teknologi tepat guna itu terdiri atas 2 kelompok, kemudian perencanaan bisnis ada 2 kelompok, sisanya ada 1 kelompok, misalnya seperti itu. Selanjutnya, nah, terkait dengan dosen pembimbing, setiap kelompok peserta diwajibkan memiliki 1 dosen pembimbing. Dosen pembimbing harus merupakan dosen yang memiliki NIDN dan berbasis di Universitas Trunojoyo Madura. Yang kedua, dosen pembimbing maksimal membimbing pada 2 jenis kategori kompetisi. Jadi, dosen pembimbing boleh membimbing 2 kelompok, ya, tapi pada 2 kategori kompetisi. Yang ketiga, dosen pembimbing bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan arahan pada kelompok peserta pada setiap tingkatan kompetisi. Dan keempat, dosen pembimbing tidak diperkenankan memberikan analisis pribadi dalam bentuk laporan tertulis maupun video presentasi. Jadi tidak boleh memberikan analisis secara personal, ya. Dan yang
Kelima, tidak diperbolehkan berkontribusi pada aktivitas riset dan analisis konten baik pada laporan tertulis dan presentasi selain pada memberikan arahan, saran maupun umpan balik pada kelompok peserta. Ya. Selanjutnya, nah, masing-masing kelompok peserta diperbolehkan untuk mendapatkan mentor dari praktisi, ya, diperbolehkan. Tapi ini sifatnya sunah, di mana mentor ini wajib mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing atau perguruan tinggi, di mana mentor ini tidak diperkenankan untuk memberikan analisis pribadi dalam bentuk laporan tertulis maupun video presentasi. Ya, tetapi mentor dari praktisi diperbolehkan untuk memberikan arahan, saran, maupun umpan balik kepada kelompok peserta. Selanjutnya, terkait dengan ketentuan plagiarisme, di mana masing-masing kelompok peserta tidak diperbolehkan untuk menggunakan artikel atau laporan dari pihak lain berupa verbatim, ya, atau kemudian mengutip secara spesifik terkait pendapat ahli atau analisis utama maupun menyantumkan perkiraan statistik atau kuantitatif yang disiapkan pihak lain tanpa mengutip data sumbernya, ya, secara spesifik, ya, tanpa menyebutkan sumbernya, dilarang. Kemudian peserta eh, dilarang juga untuk menggunakan proprietary item tanpa izin pemiliknya, ya, khususnya pada kompetisi di kategori komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Selain itu, para kelompok peserta dilarang untuk menggunakan kecerdasan buatan, ya, dalam membuat eh, proposal kompetisi. Selanjutnya, ketentuan terkait plagiarisme berlaku baik dari sisi laporan, naskah, analisis tertulis, video, maupun bahan penyajian presentasinya. Kelompok peserta tidak diperbolehkan menghubungi atau melakukan kontak serta konsultasi dengan pihak eksekutif perusahaan atau praktisi yang menjadi studi kasus pada kompetisi dengan alasan apapun, termasuk menggunakan alasan keperkuliahan, keperluan kompetisi, dukungan jaringan alma mater maupun alasan lain yang bersifat eksklusif dan subjektif. Dan yang terakhir, kelompok peserta diperbolehkan melakukan survei ke perusahaan yang bergerak pada bidang yang mirip. Jadi dipersilahkan kalau misalnya punya referensi, ada suatu perusahaan yang mirip dengan apa yang ingin dilombakan untuk silaturahmi dengan persetujuan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing atau mentor industri. Namun, kunjungan kepada industri yang mirip tadi harus dicantumkan pada laporan tertulis, presentasi, dan video. Ya. Terkait dengan plagiarisme ini tidak ada ketentuan terkait persentase yang diperbolehkan, ya, hasil Turnitin. Jadi, tapi tidak diperkenankan. Selanjutnya, nah, adapun tugas pada kompetisi perencanaan bisnis ini, tugas kelompok, ya, kepada mahasiswa untuk mengerjakan sebuah ide bisnis dalam bentuk makalah, di mana ide bisnis tersebut diharapkan dapat berkelanjutan melalui inovasi, kokreasi, dan pemanfaatan teknologi. Bisnis yang dipilih tidak hanya memiliki potensi keuntungan, tapi juga dapat digunakan sebagai sarana persiapan hilirisasi dan industrialisasi
sesuai dengan tema inovasi mahasiswa dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah gejolak global dalam kerangka bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Serta proposal bisnis dalam bentuk makalah juga dapat dilakukan dengan kerjasama dengan program pengabdian pada masyarakat yang sedang atau akan dilaksanakan di perguruan tinggi mahasiswa. Jadi, kalau misalnya saat ini sedang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat, itu bisa menjadi bahan untuk mengikuti kegiatan kompetisi ini. Nah, selain dalam bentuk proposal, makalah, nanti setelah lolos dari seleksi internal di Universitas Trunojoyo Madura, adik-adik mahasiswa akan diminta untuk membuat video presentasi selama 10 menit, di mana ketentuannya akan saya jelaskan pada slide berikut. Selanjutnya, oke, durasi video untuk babak penyisihan itu terdiri maksimal 10 menit, ya, tanpa ada jeda. Kemudian untuk panjang makalah setiap tahapan seleksi maksimal 10 halaman dan lampiran, kalau misalnya ada lampiran sejumlah 5 halaman yang ditulis dalam tulisan apa fontnya Times New Roman, size-nya 12 dengan spasi 1,15. Video dan makalah yang diserahkan dalam kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis manajemen keuangan merupakan karya orisinil yang belum pernah diikut sertakan dalam kompetisi lainnya. Kemudian video dan makalah yang diserahkan panitia tetap menjadi hak milik peserta. Panitia mendapatkan hak eksklusif untuk mempublikasikan hasil karya tersebut. Dan di mana nanti pada saat misalnya ada peserta yang lolos semifinal, maksimal mempresentasikan dengan tempo 10 menit, ya, tanpa jeda. Komposisi presentasi dalam babak nanti masuk ke grand final itu ada persiapan, ada transisi 5 menit, presentasi 10 menit, dan tanya jawab maksimal 15 menit. Selanjutnya, oke, khusus orasi ilmiah kategori karya tulis, ya, pada ke babak grand final nanti ada sama seperti tadi, persiapan 5 menit, presentasi tanpa sela 20 menit lebih panjang, dan sesi konfirmasi orasi dari juri 5 menit. Setiap kelompok peserta akan dihitung waktu presentasi oleh petugas dengan pembagian peringatan terdiri dari 10 menit, 5 menit, 2 menit, dan waktu habis. Apabila terjadi kelebihan waktu, baik pada video makalah maupun presentasi, maka kelompok dapat diberikan penalti atau pengurangan nilai atau bahkan didiskualifikasi, sehingga eh, kepada peserta untuk membuat makalahnya maksimal 10 halaman atau lampiran maksimal 5 halaman, serta nanti membuat video maksimal 10 menit. Jangan lebih daripada itu. Selanjutnya, nah, ini adalah dokumen wajib yang dilengkapi, ya, yang wajib dilengkapi oleh peserta untuk nanti ini akan dilengkapi setelah dinyatakan lolos dari seleksi internal di universitas. Nah, selanjutnya, nah, ini adalah dokumen kelengkapan khusus bagi peserta yang mengikuti kategori komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Selanjutnya, nah, berikut adalah timeline daripada kegiatan yang akan kita selenggarakan di Universitas Trunojoyo Madura, di mana pada tanggal 13, tanggal 11 hari Jumat ini kita sudah melakukan sosialisasi atau penyebarluasan informasi terkait dengan KBMK, dan di mana hari ini insya Allah kami akan buka secara langsung pendaftarannya yang dapat dilakukan melalui Google Form yang dibagikan oleh panitia, dan ditutup pendaftarannya maksimal pada tanggal 18 Juli, yaitu hari Jumat pukul 23.59 menit. Ya. Kemudian pada tanggal 19, ya, tanggal 19 hari
Sabtu sampai dengan hari Minggu tanggal 20 kami akan melakukan seleksi administrasi internal, kemudian dilanjutkan pada 21 sampai dengan tanggal 24 penilaian naskah isi atau konten daripada proposal. Pada tanggal 25 Juli ya atau hari Jumat kita akan umumkan peserta atau kelompok yang akan mewakili Universitas Trunojoyo Madura ke Jakarta. Nah, kemudian pada tanggal 28 hari Seninnya sampai dengan tanggal 31 Juli hari Kamis kami akan mengadakan workshop ya. Workshop dan klinik per bidang lomba berikut dengan pembuatan video yang akan kita kirimkan ke Jakarta. Setelah itu pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Agustus kami selaku panitia akan melakukan penginputan terhadap kelompok peserta yang akan dikirim ke Jakarta. Nah, selanjutnya akan ada pendampingan dan coach apabila ada peserta dari Universitas Trunojoyo yang lolos sampai dengan babak semifinal KBMK nasional. Kemudian tanggal 1 sampai dengan 14 Oktober kita akan penguatan tim menuju Grand Final nasional. Nah, Grand Finalnya kapan? Yaitu adalah pada minggu ketiga bulan Oktober tahun 2025 di Universitas Multimedia Nusantara yang berlokasi di Tangerang, Jabodetabek. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya terkait dengan kisi-kisi penilaian akan disampaikan oleh Bu Siwi. Kami persilahkan. Nggih, matur nuwun. Ini Mas moderator saya langsung atas pundi? Langsung saja. Mungkin bisa dilanjutkan ke pemaparan yang kedua. Oke, baik. Sebentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya saya matur terima kasih ya kepada Pak Wakil Rektor dan juga jajaran pimpinan di UTM yang mempercayakan saya untuk memberikan sharing saja ya, kalau saya bilang sharing saja tentang KBMK. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Reza ya, kayak gitu. Saya seneng ya, PPT saya tinggal dikit berarti saya bacanya, gitu ya, teman-teman semuanya. By the way, teman-teman semuanya, saya akan menyampaikan begini. Eh, Apa yang disampaikan oleh Pak Surokim tadi. Jadi teman-teman semua jangan pernah berkecil hati ya tentang kegiatan KBMK ini kayak gitu, karena toh pernah di dalam perjalanannya, kalau nggak salah sekitar 2 tahun yang lalu itu dari teman-teman Universitas Trunojoyo ada yang berhasil lolos sampai ke tahap final, begitu ya. Nah, eh, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Surokim tadi gitu. Jadi saya di sini akan menyampaikan secara teknis saja gitu ya, tentang teknis-teknisnya saja, karena saya khawatirnya nanti teman-teman kalau misalnya tidak memahami sebenarnya kompetisi ini tentang apa kayak gitu ya, tentang apa. Nanti terus nggak ada yang daftar gitu ya. Jadi jangan, semuanya punya potensi gitu teman-teman semuanya. Baik. Berikutnya ini tadi kalau tema, secara jelas temanya sudah disampaikan oleh Pak Reza tentang hilirisasi dan industrialisasi, begitu. Nah, kalau untuk kategorinya, teman-teman semuanya, di sini ada 5 kategori ya. Ada kompetisi bidang perencanaan bisnis, atau ini sebenarnya bisnis plan, teman-teman semuanya. Lalu kompetisi riset investasi, kompetisi bidang keuangan, lalu kemudian komersialisasi riset dan teknologi, dan juga kompetisi bidang penulisan karya ilmiah. Nah, yang menjadi konsentrasi dari teman-teman UTM di sini adalah di nomor 1, 4, dan 5. Begitu, nggih? Nah, oleh karena itu saya juga akan menyampaikan kurang lebih garis besarnya ya. Kalau kompetisi perencanaan bisnis nih, teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi temanya, hilirisasi dan industrialisasi inovasi mahasiswa dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah gejolak global dalam kerangka bidang ilmu bisnis manajemen dan keuangan. Bah, panjang ya. Sebenarnya nggak usah mikir, oh, udah banget gitu ya temanya. Enggak, ini masalahnya tentang hilirisasi sama industrialisasi.
By the way, anyway, tema ini sebenarnya merupakan tema yang sangat umum dibanding dengan 3 tahun terakhir. Jadi saya itu mengikuti sejak 4 tahun yang lalu, ya. Waktu itu kebetulan alhamdulillah UNER pernah menjadi juara 1 di KBMK. Itu temanya adalah tentang COVID, karena memang pelaksanaan saat itu adalah pada saat COVID. Lalu kemudian tentang bagaimana bertahan di dalam pandemi dan sebagainya. Nah, tema berikutnya adalah tentang kemaritiman. Nah, yang tahun yang kemaritiman itu yang kemudian UTM bisa berhasil lolos sampai juara. Nah, lalu ada lagi tema kemarin yang sebelumnya adalah tentang G20 gitu ya, tentang bagaimana peran Indonesia di dalam G20, termasuk di bidang tentang ketahanan pangan kayak gitu. Nah, berarti kalau kita lihat dari si temanya itu kan juga mempengaruhi dari sisi ide atau produk yang akan teman-teman buat. Nah, ketika kita melihat tema ini sebenarnya tidak ada batasan mau kemudian itu idenya tentang misalnya produk hasil laut atau kemudian industrialisasi atau kemudian itu lebih kepada bidang retail, semuanya bebas. Jadi tahun ini sangat-sangat lebih fleksibel teman-teman semuanya. Nah, di perencanaan bisnis ini akan lebih baik kalau teman-teman itu juga merupakan kelanjutan dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh kampus gitu. Itu juga akan menjadi suatu nilai tambah gitu ya. Nah, ini nih teman-teman semuanya tentang kisi-kisinya. Di dalam buku panduan, nanti silakan teman-teman bisa download ya di buku panduannya. Nanti googling aja, masukin kata kuncinya buku panduan KBMK 2025. Itu banyak banget yang kemudian sudah menautkan gitu. Jadi silakan nanti dicari. Jadi kalau di dalam perencanaan bisnis atau bisnis plan ini sebenarnya yang ingin diketahui tentang apa? Tentang 3 hal saja teman-teman semuanya, yaitu yang pertama adalah tentang PESTEL, lalu tentang value proposition canvas, ya, yang ini yang tengah ini, dan juga tentang bisnis model canvas. Nah, tetapi teman-teman semuanya, tantangannya tadi seperti disampaikan oleh Pak Reza, bahwa tidak boleh lebih dari 10 halaman. Tidak boleh lebih. Saya kasih board di situ, tepati dan jangan pernah bikin asumsi sendiri. 10 halaman ini ada 3 baris, itu masuk 10 halaman, 11 halaman, halaman ke-11. Jangan pernah, karena seleksi administratif yang dilakukan oleh mereka untuk makalah itu adalah dari sisi kepatuhan. Begitu ya, kepatuhan dalam membuat makalah. Nah, tadi ya, ini alhamdulillah enaknya kalau KBMK itu teman-teman semuanya itu sudah dikasih ini arahan gitu bahwa teori yang digunakan ini gitu ya. Jadi nanti tinggal kita memasukkan implementasi dari teori itu. Gitu ya. Jadi yang pertama, PESTEL. Sudah pasti pakai itu ya analisis yang ini political, ekonomi, sosial, teknologi, environment sama legal. Lalu kalau profil pelanggan, produk dan jasa, nah, itu masuk pada value proposition canvas. Apa sih kelebihan dari produk, apa sih keluhan dari konsumen atas produk yang sudah ada atau bisnis yang sudah ada, apa yang konsumen itu senangkan dari produk yang sudah ada, kayak gitu. Itu di profil pelanggan gitu ya. Siapa sih mereka? Target marketnya siapa? Kayak gitu. Nah, berikutnya, kalau tentang rencana operasional, aspek keuangan, dan sebagainya, itu sebenarnya adalah implementasi dari bisnis model canvas. Nah, di sini teman-teman semuanya saya tuliskan, ya, komponennya adalah analisis, sekali lagi, PESTEL, analisis value proposition canvas, sama analisis business model canvas. Nah, tahun lalu saya kebetulan menjadi juri untuk seleksi awal gitu ya, seleksi awal sebelum mereka dipanggil untuk semifinal. Jadi masih banyak tuh, sekitar ratusan gitu ya di kategori ini. Umumnya yang menjadi kendala dari teman-teman itu adalah di sini teman-teman semuanya, di bisnis model canvas. Terutama ini nampak pada saat buat video gitu ya. Jadi bisnis model canvas itu terdiri dari 9 blok. Nah, di mana 9 blok ini semuanya 9 blok ini merupakan kotak-kotaknya itu sudah paten dari si pengarangnya, yaitu Osterwalder. Nah, jangan pernah bikin variasi lebih dari 9 atau susunannya itu dirubah. Nah, ketika susunannya dirubah, maka nilai itu akan sangat rendah, gitu ya. Nah, ketika di video itu yang akan kemudian
disampaikan oleh teman-teman dari bisnis model Canvas adalah mulainya adalah dari sisi customer segment. Gitu ya. Dari sisi customer segment dulu, lalu dari value proposition, customer relationship, dan channel. Jadi dari 4 kotak ini dulu. Baru yang ke kiri. Nah, umumnya gagalnya itu adalah teman-teman mulainya dari sisi kiri dulu, dari key partner dulu gitu. Atau mulainya adalah suka-suka, mulai dari bawah dulu dan sebagainya. Enggak gitu. Jadi yang menjadi di dalam video itu yang kemudian tidak bisa sampai ke level berikutnya masuk semifinal adalah karena di videonya itu salah membaca di dalam bisnis model kanvasnya, menyampaikannya. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Nah, sekali lagi di bisnis model kanvas kotaknya 9 dan jangan diutak-atik ya teman-teman, kotaknya ya seperti ini. Ini contoh saja tentang ini ya apa namanya makanan untuk diabetes mellitus gitu. Nah, berikutnya dari sisi kompetisi yang lainnya adalah kalau untuk tadi yang untuk proposal bisnis itu teman-teman wajib untuk buat 2 ya. 1 makalah sama video. Makalah 10 halaman, video makalah 10 halaman, lampiran itu 5 halaman. Itu sudah dihitung cover loh ya. Itu sudah dihitung cover. Dan juga daftar pustaka. Tadi plagiarisme dan sebagainya tadi sudah disampaikan oleh Pak Reza. Itu penting banget. Jadi jangan pernah menggunakan AI. Karena nanti mereka akan menggunakan, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menggunakan AI detektor. Dan AI detektor itu yang akan menyaring adalah dari teman-teman pusat talenta. Setelah kemudian tersaring baru dikasihkan ke kita, ke kami, reviewer. Nah, nanti di review catatan reviewer ada tulisannya, ini AI detektor, ini kayak gitu, teman-teman semuanya. Jadi jangan pernah menggunakan AI. Nah, lalu yang berikutnya adalah tentang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Nah, di sini teman-teman hanya membuat makalah esai 1000 hingga 2500 kata. Nah, teman-teman semuanya, teknologi tepat guna yang dikomersilkan ini yang jelas adalah bisa merupakan teknologi tepat guna yang dihasilkan oleh teman-teman dari fakultas lain dari UTM gitu ya. Bisa pula tidak gitu. Yang jelas adalah kalau itu adalah merupakan hasil dari teman-teman fakultas lain ataupun dari punya orang lain yang katakanlah tidak terlibat pada dia tidak mahasiswa, tidak pula dosen. Yang penting adalah mereka bersedia untuk produknya atau teknologinya itu digunakan untuk bahan kajian di dalam kompetisi ini. Harus ada consent letternya atau surat persetujuannya. Kayak gitu ya. Nah, di dalam komersialisasi ini tentunya ini panduannya adalah di sini teman-teman semuanya. Ini ya, panduannya di sini. Menggunakan teknologi readiness level gitu. Jadi sebenarnya dari sini menjelaskan tentang ada 9 teknologi readiness level gitu. Apakah 9-9-nya itu harus terpenuhi? Lebih baik kalau 9-9-nya dari teknologi readiness level. Paling tidak dari alat yang dilakukan atau dihasilkan itu, apakah sudah ada prototipenya, apakah sudah diuji cobakan, dan sebagainya. Nah, itu yang akan teman-teman bisa sajikan di dalam kategori yang ini, komersialisasi ini, gitu ya. Nah, lalu teman-teman semuanya jangan lupa, baik kemudian di yang tadi proposal bisnis, lalu kemudian di dalam ini tadi yang komersialisasi riset dan nanti yang karya ilmiah, itu teman-teman senggol sedikit tentang SDGs. Teman-teman itu mendukung SDGs nomor berapa? Gitu ya, akan mendukung SDGs nomor berapa? Saran saya SDGs-nya bisa SDGs nomor 6, bisa nomor 7, bisa nomor 8, 9, 10, gitu ya. Lalu kemudian bisa 13, bisa 14 dan 15. 17 juga. Kayak gitu. Jadi jangan lupa SDGs-nya disenggol. Ini support SDGs nomor berapa, gitu ya. Nah, berikutnya ini saya sudah sampaikan TRI-nya ya, teknologi readiness levelnya di panduannya. Nah, di sini ada kriteria-kriterianya ya, ada penjelasan invensi teknologi. Ini semuanya adalah turunan dari teknologi readiness level teman-teman semuanya ya. Nah, berikutnya adalah yang dari sisi kompetisi penulisan karya tulis ilmiah. Nah, jadi dari 3 kompetisi ya teman-teman ya, bisnis plan, lalu kemudian kompetisi yang tadi hilirisasi atau teknologi tepat guna, dan juga karya tulis, yang tidak menggunakan video hanya yang tadi aja, yang kemudian teknologi tepat guna tadi.
komersialisasi, itu nggak menggunakan video. Nah, kalau yang ini menggunakan video, teman-teman. Nah, akan tetapi bedanya kalau di karya tulis ilmiah, pesertanya, pengusulnya hanya 2 orang. Kayak gitu ya. Tapi kalau yang di 2 kompetisi yang lainnya, bisnis plan maupun yang ada juga di hilirisasi atau kemudian di teknologi tepat guna, itu boleh lebih dari 3 orang. Ketuanya tetap harus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, gitu ya. Nah, di sini teman-teman semuanya, di dalam karya tulis ilmiah ini eh, sudah saya tuliskan di sini yang di saya merah-merah, kayaknya itu mau nyenggol tentang apa? Ini ya, ada hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, dan sebagainya, industri padat karya, lalu industri padat teknologi, lalu kemudian tentang industri dasar misalnya, dan sebagainya. Nah, tips dari saya adalah sekali lagi jangan lupa ini teman-teman, tepati jangan pernah bikin asumsi sendiri, tetap 10 halaman dan juga videonya 10 menit ya. Lalu di sini ada panduannya, teman-teman lihat ya di dalam karya ilmiah ada rumusan masalahnya, ada rumusan analisis skenario. Ini dibuat ini dulu aja. Apa namanya? Dibuat poin-poinnya dulu. Nanti setelah itu teman-teman kembangkan dalam karya ilmiah. Perhatikan struktur penulisan masalahnya, ada pendahuluan, ada pula tinjauan pustaka, ada pula analisis skenario dan juga simpulan, gitu ya. Nah, berikutnya adalah teman-teman semuanya sama halnya dengan tadi, senggol nih sebutin nih tentang SDGs gitu. Dan satu lagi adalah kalau bisa teman-teman boleh loh menyebutkan tentang kalau karya tulis teman-teman itu supporting dari sisi programnya dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Apa nawacita ya kalau nggak salah, saya lupa namanya apa ya. Jadi boleh senggol dulu nih yang bagian apa. Itu boleh kalian masukkan kayak gitu, tapi jangan terlalu banyak, poin-poinnya saja karena teman-teman terbatas hanya 10 halaman gitu ya. Nah, jadi ini semuanya juga sudah disampaikan, berarti semuanya 10 halaman ya. Lalu tips dari saya yang lainnya adalah ini. Nah, untuk makalahnya semuanya di 3 bidang tadi, 3 kompetisi tadi, jangan bikin kayak di format kuliah ya. Jadi teman-teman buat nih didesain seperti ini, gitu ya, didesain seperti ini, gitu. Nah, jadi buat dulu draftnya, setelah itu kalian buat di dalam Canva, gitu ya, pakai Canva. Jangan lupa ya, yang saya ingatkan adalah ada logo KBMK. Ada logo KBMK. Lalu apalagi berikutnya adalah jangan lupa sekarang itu sudah bukan kampus Merdeka, tapi kampus berdampak. Jadi itu nanti masukkan logonya juga gitu ya. Nah, ini contoh tampilan makalahnya. Nah, berikutnya adalah tips berikutnya. Jangan pelit gambar. Ya, kalau bisa gambar itu adalah gambar dari kalian sendiri. Jangan lupa sampaikan sumbernya. Gitu ya. Bu, boleh nggak kalau saya ngambil itu dari sebuah sumber yang terpercaya? Nggak apa-apa gitu, tapi harus disebutkan. Tadi kan Pak saya sampaikan bahwa untuk supaya terhindar dari plagiarisme, maka teman-teman silakan sebutkan sumbernya. Oh iya, teman-teman, untuk plagiarisme nggak ada ketentuan menyantumkan hasil Turnitin ya, nggak ada. Tetapi teman-teman itu jaga saja bahwa satu kata-katanya adalah memang benar-benar kata-kata teman-teman sendiri, nggak hasil AI, lalu juga nggak hasil dari misalnya eh, punya dari proposal tahun sebelumnya atau apa yang sudah diparafrase. Hati-hati kayak gitu tuh biasanya nanti akan ketahuan, gitu ya. Nah, jadi ini ya, penuhi semua persyaratan, termasuk misalnya tadi itu tentang misalnya surat persetujuan kalau teman-teman mengikuti yang TTG tadi ya, yang atau komersialisasi. Itu jangan sampai ketinggalan. Jadi yang terkait dengan apa surat menyurat itu kalian harus saling berkoordinasi dengan pihak PIC dari kegiatan ini ya, jangan sampai suratnya itu ada yang ketinggalan. Even dalam hal tanda tangan, jangan sampai kemudian tidak ada tanda tangan dari pimpinan universitas dan juga tanda tangan kalian apabila memang memerlukan. Jadi jangan sampai hal itu tidak terpenuhi. Tips yang kedua, selalu baca buku panduan dengan seksama ya. Lembar pengesahan wajib di TTD dan stempel karena ada kejadian nih, kemudian itu hanya TTD saja, ternyata nggak ada stempelnya. Itu batal loh teman-teman ya, nggak lolos seleksi administrasi.
Lalu jangan mepet-mepet ngerjainnya. Tadi kan sudah diberikan timeline ya sama Pak Reza gitu ya. Jangan kemudian nanti saya bikinnya 1 hari sebelumnya. Jangan pernah. Jadi kalau sudah ada sosialisasi sebaiknya sudah mulai sekarang, sudah mulai digarap gitu ya. Jangan pernah takut salah ya teman-teman. Yang penting adalah sudah mulai dulu. Buat pembagian pekerjaan ya, tidak hanya dengan sesama tim namun juga dengan pihak kampus. Lalu kalau bisa ini yang selalu hukumnya wajib adalah WA-nya harus selalu on ya dan fast respon kalau ditelepon sama atau di WA Pak Reza, di WA sama Bu Mardia. Jangan teman-teman cuma baca tok atau di read tok kayak gitu ya karena nanti pasti Pak Reza akan pusar. Karena bagaimanapun juga ini adalah kerja tim teman-teman semuanya ya. Lalu apalagi dari sisi video, kalau saya bilang adalah eh, ini tadi ya, video. Eh, saya kemarin menyampaikan bahwa di video itu kalau bisa usahakan audionya itu bening. Kalau teman-teman tadi lihat videonya Bu Mardiah ya di teasernya tentang unitnya Bu Mardiah itu adalah yang terbaik gitu. Jadi videonya itu jangan sampai terganggu suaranya dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman itu menggunakan Zoom misalnya ya Zoomnya itu gini teman-teman. Jadi ada jedanya nih antara kepala sama ini kayak gitu misal ya. Oke, berikutnya adalah tips 3, ini nih, buat nama kelompok, jangan alay. Semoga menang kayak gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi buat nama kelompoknya itu yang menunjukkan semangat gitu ya tentang UTM atau tentang membawa nama baik tentang Madura seperti itu ya teman-teman. Lalu buat judul yang singkat dan jelas, nggak perlu ala PKM gitu ya. Singkat dan jelas, nggak perlu ala PKM kayak bla 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 seharusnya 24 kata kayak gitu ya. Ini beda teman-teman dengan PKM ya. Lalu ini saya bilang untuk video buat dengan kualitas gambar terbaik. Lalu kemudian suara terbaik, jangan lupa pakai jas alma mater. Jangan lupa gitu ya. Nanti buatnya mungkin tag harus berkali-kali, enggak apa-apa. Jangan sampai kemudian kalian tuh di video karena cuma berapa menit ya. Kalian tuh cuma wah nanti habis tuh waktunya teman-teman. Jadi makanya harus dikonsep dulu videonya. Gitu ya. Ingat durasi 10 menit lebih 5 detik saja itu teman-teman semuanya. Ya, oke. Baik. Itu aja kalau dari saya tentang tips-tips dari saya. Tapi yang jelas teman-teman jangan pernah lupa di semua makalah ada halamannya ya. Enggak, ini tidak mempengaruhi, tetapi sangat tidak enak kalau nggak ada halamannya. Kayak gitu. Oke, itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Mas Moderator ya. Matur nuwun. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber kita, Bapak Muhammad Reza Adianto, SPM, dan Ibu Dr. Triswi Agustina, SSMSI, atas paparan yang luar biasa. Hadirin yang bahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya yang memiliki pertanyaan atau terdapat suatu hal yang masih dibingungkan, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan yang ada di aplikasi Zoom, atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Dan jangan lupa untuk menyebutkan nama, asal prodi, dan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana. Baik, untuk waktu dipersilahkan. Dan perlu diperhatikan lagi pada sesi ini kita hanya membatasi 3 pertanyaan karena keterbatasan waktu. Kakak Jalal dulu aja nanya, mancing. Teman-teman malu-malu ini. Iya. Hmm. Ya, mungkin sebagai petunjuk ya, Pak, Bu, apakah boleh idenya itu berasal dari dosen pembimbing? Nah, bagaimana, Bu Siwi? Boleh banget, boleh banget. Idenya dari dosen pembimbing boleh banget. Kalau yang tadi misalnya komersialisasi itu juga misalnya hasil dari teknologinya dosen pembimbing atau hasil dari dosen fakultas lain gitu. Boleh, asal beliau bersedia menandatangani kesediaan. Kayak gitu, boleh. Gitu nggih. Nah, boleh saja, tetapi kemudian yang jelas teman-teman nanti ini ya, apa namanya harus paham gitu tentang ide dari dosen yang bersangkutan, kayak gitu. Gitu, Pak. Ya.
Silakan adik-adik untuk menanyakan terkait dengan KBMK. Bisnisnya apa saja boleh ya, teman-teman semuanya. Saya tadi sampaikan, keuntungan tahun ini adalah tidak terbatasi untuk produk yang maritim. Itu sudah dipakai tahun-tahun sebelumnya. Lalu kemudian tentang ketahanan pangan, itu juga sudah dipakai tahun sebelumnya. Jadi malah justru sekarang itu malah bisnis Bebas. bebas malahan. Keuntungannya itu. Jadi terus teman-teman kemudian akan menyampaikan, Bu, saya ini misalnya tahun lalu itu saya lupa tahun lalu itu tentang apa ya? Itu produknya masih ada kok yang produknya itu saya mau bikin pupuk Bu kayak gitu. Oh, green Pak, tentang green, manajemen hijau tahun lalu. Nah, itu bisa di breakdown tuh manajemen hijau tentang apa? Bisa produk pupuk, bisa kemudian UMKM yang kemudian mereka menggunakan green management, itu boleh kayak gitu. Nah, Ya. kebetulan ada yang tentang bagaimana mereka buat pupuk gitu ya. Nah, nggak masalah gitu loh. Buktinya toh juga ini aja, lancar-lancar aja teman-teman semuanya. Ya. Bahkan sampai mungkin produk terkait dengan digital ya Bu ya, aplikasi Boleh, itu diperbolehkan Bu. boleh, tidak terbatas teman-teman semuanya. Kayak Mm-mm. gitu, silahkan. Gitu ya. Terus yang penting itu tadi ya kalau saya bilang adalah tepati aturannya, tepati. Oh iya tadi kan ini tadi ada yang ya tipsnya gitu ya. Nanti kalau sudah lolos tahap semifinal dan kemudian final, nah itu Bu Mardiah itu pasti sudah punya tipsnya kalau eh, dampingi teman-teman kalau lolos PKM lah Bu ya. Kayak gitu. Jadi kalau sudah tahap final itu teman-teman itu cuma semifinal dan final itu kan waktunya cuma 3 hari teman-teman semuanya ya. Nanti di Universitas Multimedia itu kalau nggak salah. Nah, itu yang penting pokoknya presentasinya tenang, bawa prototipenya, bawa barangnya, kayak gitu ya. Tenang, itu kunci gitu. Kadek kemudian ada yang apa namanya, dredeg dan sebagainya, itu tuh lewat udah pasti. Kayak gitu. Kunci ketenangan itu, kuncinya tuh ditenang, lalu bawa produknya. Kayak gitu teman-teman semuanya. Dan enggak enaknya di KBMK itu enggak semenyeramkan kayak di PKM gitu loh. Kayak gini. Kalau PKM itu kan strict banget ya, kayak gitu loh. Kalau PIMNAS itu kan strict banget ya. Kalau ini nih ya sedikit lebih soft lah daripada PIMNAS kayak gitu. Tapi ya memang letaknya adalah bagaimana teman-teman itu memiliki kemampuan untuk mempresentasikan. Itu bisa diatur kan di UTM ada ilmu komunikasi nggih, kayak gitu ya. Betul. Wah, itu nanti pembagian, pitch kontrol suara, gampang banget lah itu. Kayak gitu. Ya, jadi mungkin strateginya buat adik-adik tinggal mencari nanti eh, apa public relationnya dari ilmu komunikasi, sumber idenya dari teman-teman Fakultas Sains, hitung-hitungannya dari Fakultas Ekonomi. Begitu ya, Bu? Ya, ya Heeh. videonya nanti kan di ilmu komunikasi ada video, ada studio toh. Ilmu komunikasi. Ada. Nah, udah di situ aja kan. Apa tahun lalu itu bagus banget ini ya, apa yang dibuat gitu. Oke. Ya, 2 tim kan tahun lalu lolos Oke. gitu. Iya, jadi saya sudah pesan Pak, videonya tidak boleh dari 10 menit, lalu kualitas videonya yang bagus, jangan lupa pakai alma mater, nggak usah pakai pantun, kayak gitu-gitu. Itu kalau 10 menit waktunya gitu ya. Perkenalan nggak usah yang Indonesia, bla bla bla, sudah kayak gitu. Langsung to the point aja, Bu ya. Ya, kayak gitu ya. Bisa. Ayo Ya, teman-teman. ada Mas Jalaluddin, teman-teman? Ya, apakah teman-teman ada pertanyaan? Mungkin saya boleh bertanya tidak, Bapak dan Ibu? Boleh, Sambil yuk. menunggu teman-teman yang lain. Nah, dari pemaparan yang Ibu Tri sampaikan tadi bahwa Ibu Tri itu kan pernah menjadi salah satu juri dalam kompetisi ini. Nah, kira-kira setelah apa yang Ibu lalui setelah menjadi juri itu, kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu apa sih Bu? Sehingga mereka tuh gak lolos ke tahap finalnya itu. Terutama dalam uh, kesalahan yang Oh, sering dilakukan mahasiswanya saat membuat proposal bisnis ini oh untuk iya, iya. KBM itu. Memang kalau saya sampaikan sebenarnya teman-teman yang kita garap sekarang lebih baik kita fokusnya ke proposal dulu ya. Kalau nanti ngomongin tentang masuk semifinal dan final,
itu kita bikin acara lagi aja supaya teman-teman nggak terlalu berat gitu ya. Betul, betul, Jadi betul. semifinal dulu, ini masuk proposal dulu. Satu, ikuti panduan. Bener Mas itu. Aduh, 10 halaman lewat kecil aja gitu ya. Lewat cuman sak garis tok gitu ya. Itu administrasi. Video 10 menit lebih 1 detik aja. Lewat tuh Mas. Kayak gitu-gitu itu. Lalu, nah itu tadi. Memang teman-teman jangan capek ya untuk kemudian apa namanya apa berlatih gitu untuk menyampaikan. Kayak gitu aja. Ikuti panduan aja, udah gitu aja kalau saya. Hmm. Ya, Baik, jadi nggak berarti usah. permasalahan terbesarnya itu mereka terkadang tidak mengikuti panduan yang telah disediakan gitu ya, Bu. Nggih, nggih. Bu. Karena ngerjakannya mepet, Mas, biasanya. Sistem kebut semalam, sehingga lewat di panduan. Ya, mungkin Bu Siwi terkait tadi apa namanya bisnis model kanvas, mungkin adik-adik bisa diulang pembacanya dari mana dulu Dari sampai customer tahapan segmen dulu, terakhir. teman-teman semuanya. Dari Hmm. customer segmen dulu ya. Itu dari sisi kanan dulu, kayak gitu. Jadi Padahal jangan tiap dari kuliah itu sudah iya. tiap Oh, kuliah itu sudah diajari ya, Bu, bahwa iya, membacanya dari customer segmen. Tapi begitu iya. Bang lihatnya loh kok dari balik lagi dari kiri ya, wes tekor pokoknya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman boleh lihat video di YouTube saya bisa. Kalau untuk bisnis model kanvasnya, namanya di Beranda Trisa gitu. Itu nanti silahkan tuh ada video pembuatan bisnis model kanvas. Gitu teman-teman semuanya. Itu aja sih kalau sakjane gampang, cuman kadang gitu. Dan ini rata-rata peminatnya tuh enggak banyak loh. Pak Bu, saya izin sebentar ngasih nilai sebentar ya. Monggo, monggo Bu. Baik teman-teman semuanya yang sudah berada di Zoom, apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau masih terdapat hal yang masih dibingungkan? Bisa langsung Di ditanyakan WA kan kepada saya boleh nggak? Pak Izet dan Saya Tri. tak ngisi, saya tak datang dulu ini udah selesai ujiannya Oke, juga penilaian. Enggak apa-apa, Bu Mardia izin ya. Nanti Ye, kalau ada monggo, monggo, penilaian Siwi kalau ada pertanyaan di WA aja saya bisa balas di WA, WA ya. betul. Ye, Ye, matur nuwun sangat. Mohon matur maaf nuwun. loh, Pak semuanya, teman-teman mahasiswa jangan ini ya, jangan apa ngeper gitu. Nggak ada, udah bisnisnya apa aja ini berpotensi banget gitu. Ya, biasanya kalau teman-teman UTM itu kan oke-oke gitu ya. Yang Siap. ini aja. Dan ingat ya teman-teman, Bu, saya kemarin udah ngirim P2MB. Boleh nggak kalau idenya saya masuk sini? Nggak ada hubungannya, boleh banget gitu ya. Nah, betul, Nggak betul. ada, karena ini lembaganya beda. Gitu Ye, ya. ye. Nggih, saya Matur pamit dulu. nuwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan, adik-adik? Ya, kalau misalnya baru kepikiran setelah mengikuti sosialisasi ini, teman-teman mahasiswa bisa menanyakannya langsung melalui WA Group ya. Di situ di WA Group ada saya, ada Bu Mardia, insya Allah juga ada Bu Siwi. Nanti kita akan menjawab melalui WA Group. Deh. Ya, kembalikan ke Mas Jalaluddin. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak. Apabila kepada seluruh hadirin belum terpikirkan pertanyaan di sesi ini, mungkin bisa ditanyakan di dalam grup yang sudah tersedia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Reza dan Ibu Tri. Sebelum hadirnya berbahagia, sebelum menutup acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin penting yang telah kita dapatkan. Yang pertama berkaitan dengan kompetisi bisnis, manajemen dan keuangan atau yang bisa kita kenal itu sebagai KBMK. Itu merupakan ajang nasional yang terutama sangat strategis dan menumbuhkan daya saing kita. Daya saing kita sebagai mahasiswa terhadap isu-isu yang relevan atau yang sedang berkembang terutama pada saat ini. Yang di mana terutama itu di bidang bisnis dan keuangan.
Dan yang kedua, ada mahasiswa itu perlu mempersiapkan sejak dini, baik dalam hal memahami pedoman, teknis, atau pembentukan tim, hingga menyusun proposal yang inovatif dan solutif. Dan yang tak kalah penting juga, peran dosen pembimbing kita dan dukungan institusi juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan mahasiswa, terutama dalam menuju tahap final maupun di tingkat nasional. Dan harapannya setelah kegiatan ini, teman-teman semuanya semakin termotivasi lagi untuk ikut serta dalam kompetisi bisnis, manajemen, dan keuangan, dan mampu menjadi representasi terbaik dari masing-masing instansi yang akan menuju di tingkat nasional. Dan saya Jaludin Suyuti selaku pembawa acara sekaligus moderator mewakili seluruh panitia menyampaikan terima kasih atas partisipasi seluruh narasumber, peserta, dan pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, tamu undangan, dan juga panitia yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Dengan demikian, acara secara resmi kami tutup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Namun sebelum itu, sebelum kita benar-benar mengakhiri acara pada hari ini, mari kita abadikan momen kebersamaan kita dalam sesi dokumentasi. Dimohon kepada seluruh hadirin, tamu undangan, dan pihak yang terlibat untuk tetap berada di tempat dan menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Dan kepada tim dokumentasi dipersilahkan untuk pengambilan gambar. Tiba-tiba aja muncul ada si Gondrong, PRD, sama Bu Novi. Pada seluruh hadirin dimohon untuk menyalakan kamera selama beberapa menit ke depan karena kita akan mengambil foto bersama. Ya, Hitung, hitung. baik, saya hitung 1, 2, 3. Bisa ganti gaya karena kita akan mengambil 2 foto. Baik, saya hitung kembali 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam sesi dokumentasi. Dengan ini, seluruh rangkaian acara resmi selesai. Dan saya mengucapkan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Bu Mardia, Bu Novi, Pak Taufik, Mas Jaludin, Mbak Dila. Sama-sama Pak. Oke. Sama-sama, Pak Reza, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tim, warahmatullahi. Izin makasih. li Bapak Ibu. Kalian is the best. Saya ngebayangin nanti perpisahan dengan kalian itu kok kayak kudu nangis saiki wisan.